kita dari kelompok 8 dengan tema kualitatif polis analisis. Jadi di sini sebelum kita menjelaskan nih apa itu kualitatif polis analisis, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Amanda Novia Ramadhani dengan NIM S1021231032 dan teman saya ada. Halo, perkenalkan nama aku Irvina Prayanti dengan NIM E1021231022 dan teman saya Michelle. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Cisalola, NIM E1021102369. Nah, itu perkenalan singkat dari kami. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke topiknya. Let's go. Seperti yang kita bahas tadi, jadi di sini kita bakal ngejelasin apa itu kualitatif polis analisis. Jadi tujuan dengan podcast ini kita tuh bakal bahas bagaimana analisis kebijakan secara kualitatif, tidak hanya menilai apa isi kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan itu sendiri dimaknai, diinterpretasi, dan diterima oleh masyarakat atau aktor kebijakan. Nah, yang pertama aku bakal nanya dulu nih buat Kak Michelle. Kak Michelle, aku udah pertanyaan. Jadi pertanyaan aku itu apa itu kualitatif polis analisis atau yang biasa disebut QPA. Kalau nggak salah ya, Kak? Iya. Jadi kayaknya aku harus nanya dulu, nanti dijawabnya ya. Kayak gitu aja ya. Pertama itu kakak bisa jelasin dulu tuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan kualitatif polis analisis dan bagaimana kualitatif polis analisis itu berbeda dengan analisis kebijakan yang bersifat kuantitatif. Pertanyaan yang kedua itu, mengapa sih Kak interpretasi itu penting dalam analisis kebijakan? Boleh Kak langsung dijawab? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Amanda. Jadi kualitatif polis itu adalah pendekatan dalam analisis kebijakan publik yang menggunakan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dokumen, dan atau studi kasus lainnya. Nah, untuk memahami makna, konteks, dan proses di balik suatu kebijakan, singkatnya tuh kayak kualitatif polis analisis ini adalah analisis kebijakan berbasis pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan makna kebijakan melalui data kualitatif, bukan angka. Jadi kualitatif ini fokusnya pada pemahaman makna dan angka ya Kak? Iya. Dan yang kedua itu kualitatif itu fokus pada pemahaman makna dan proses. Kuantitatif fokus pada pengukuran hasil dan dampaknya. Gitu. Keduanya bisa dikombinasikan sih, kayak mix metode untuk menghasilkan analisis kebijakan yang lebih lengkap dan seimbang gitu. Oh gitu. Iya. Oke Kak, jadi aku nangkapnya tadi kalau kualitatif polis analisis itu adalah sebuah pendekatan dalam analisis kebijakan publik yang menggunakan data kualitatif seperti wawancara ya Kak Bina, observasi, dokumen, dan studi kasus yang lainnya. Oke, paham banget. Dan pertanyaan kedua, kita lanjut. Nah Kak, untuk pengukuran hasil dan dampaknya tuh keduanya tuh bisa dikombinasikan Dengan mix metode tadi iya, ya. benar. Untuk menghasilkan itu analisis kebijakan yang lebih lengkap dan seimbang. Nah, tadi pertanyaan nomor kedua itu interpretasi kenapa sangat penting dalam analisis kebijakan. Menarik sih Kak. Jadi karena itu memungkinkan analisis dalam untuk memahami makna mendalam seperti konteks sosial dan pengalaman nyata para aktor yang terlibat. Nah, melalui proses interpretatif itu analisis kebijakan tidak hanya menilai apakah kebijakan itu berhasil atau gagal, tetapi juga menjelaskan mengapa sih kebijakan itu bekerja atau tidak. Jadi bagaimana ia dipahami oleh masyarakat dan apa maknanya bagi kehidupan sosial. Nah, dengan demikian interpretasi ini itu menjadikan analisis kebijakan tuh lebih bermakna dan kontekstual dan berorientasi pada manusia juga gitu Kak. Jawabannya. Oh, jadi gitu ya Kak. Aku nangkapnya tuh analisis kebijakan tidak hanya menilai apakah kebijakan berhasil atau gagal.
Iya, tapi juga itu menjelaskan mengapa kebijakan itu bekerja atau tidak. Nah, bagaimana ya dipahami oleh masyarakat dan apa maknanya bagi kehidupan sosial gitu. Nah, buat topik selanjutnya itu kita bakalan tukaran ya, tukaran Iya. pertanyaan. Jadi, Saya akan nanya sama Kakak Manda. oke, boleh banget. Nah, pertanyaan yang untuk Kak Manda ini, bagaimana sih kita bisa mengkaji makna dan isi kebijakan secara kualitatif dan seberapa pentingnya sih bagi Kak Manda konteks sosial, budaya, dan politik dalam memahami isi kebijakan itu? Mungkin boleh sedikit jawabannya? Oke. Nah, pertanyaan dari Kak Michelle itu kan bagaimana sih kita mengkaji makna dan isi kebijakan secara kualitatif dan seberapa penting konteks sosial, budaya, dan politik dalam memahami kebijakan. Jadi, yang pertama itu kajian kualitatif terhadap makna dan isi kebijakan itu sendiri, Kak, dilakukan dengan menelusuri makna di balik teks kebijakan. Jadi, bukan hanya isi formatnya. Jadi, kita harus ada pendekatan. Jadi, pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi juga yang tadi pada konteks kebijakan daripada angka atau data statistik. Nah, yang kedua itu tadi kenapa konteks sangat penting dalam analisis kebijakan kuantitatif? Karena kebijakan tidak lahir dari ruang hampa. Ia terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat yang memiliki nilai, norma, dan kekuasaan tertentu. Jadi dapat disimpulkan mengkaji makna itu dan isinya adalah kebijakan secara kualitatif, berarti memahami apa yang dikatakan dan mengapa dikatakan dalam konteks apa kebijakan itu dibuat dan diterapkan, Kak. Gitu ya. Jadi konteks sosial, budaya, dan politik sangat penting nih, karena kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan produk dari nilai kekuasaan itu sendiri dan makna sosial yang hidup dalam masyarakat. Gitu ya, Kak. Oke, baik Kak Amanda. Ada pertanyaan kedua nih. Menurut Kakak itu bagaimana sih analisis kualitatif bisa mengubah cara kita tuh melihat suatu kebijakan? Oke, jadi aku langsung jawab ya. Jadi sebenarnya ada 3 poin penting. Jadi yang pertama ada memahami makna dan konteks, dan yang kedua ada mengungkapkan suara masyarakat itu sendiri, dan yang ketiga ada mendorong kebijakan yang lebih manusiawi, Kak. Jadi kita bahas poin per poin aja ya. Jadi yang pertama ada analisis kualitatif tidak hanya menilai hasil kebijakan itu sendiri, tetapi juga menelusuri makna, proses, dan konteks sosial, budaya, serta politik di balik kebijakan tersebut. Yang kedua ada pendekatan itu sendiri yang memberikan ruang bagi pengalaman dan pandangan masyarakat itu sendiri, terutama kelompok yang berdampak langsung, sehingga kebijakan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah. Jadi ada sudut pandang tertentu, Kak. Dan dengan memahami pengalaman yang nyata, warga analisis kualitatif membantu merancang kebijakan yang lebih partisipatif, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan analisis kebijakan itu sendiri mengubah cara kita melihat kebijakan dari sekedar alat administrasi menjadi proses sosial yang bermakna, berakar pada pengalaman manusia, dan berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan itu sendiri, Kak. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak Amanda. Juga. Nah, kali ini Kak Amanda mungkin akan memberikan pertanyaan kepada Kak Vina. Benar banget. Nah, jadi seperti yang Kak Michelle bilang, jadi aku yang bakal bertanya sama Kak Vina. Jadi yang pertama, pertanyaannya itu ada apa aja sih, Kak, tantangan metodologis dalam kualitatif polis analisis itu sendiri? Mau langsung jawab? Boleh? Oke, langsung aku jawab ya, Kak Manda. Boleh. Nah, ada 2 tantangan utama dalam metodologi QPA. Nah, ini yang pertama, Kak, yang saya tahu subjektif penelitian. Nah, subjektif penelitian ini adalah interpretasi data yang sangat berpengaruh oleh sudut pandang dan latar belakang penelitian. Nah, terus juga sulit memisahkan antara observasi
dan penelitian pribadi dalam analisis. Gitu deh Kak. Nah, Kak Manda, yang kedua ini ada akses terhadap data dari aktor kebijakan. Nah, akses terhadap data dan aktor kebijakan ini kesulitannya mendapatkan informasi memadai dari aktor-aktor tertentu. Tertentu itu, terutama dalam kebijakan yang sensitif atau politis dengan melakukan wawancara atau dokumentasi kebijakan bisa bersifat Privasi gitu ya gitu. Nah, dengan melakukan wawancara atau dokumentasi kebijakan ini bisa bersifat bias atau tidak lengkap Kak Manda. Nah, yang kedua itu bagaimana sih Kak menjaga validitas dan objektivitas dalam pendekatan yang sangat interpretatif ini? Oke. Nah, aku langsung jawab Kak Manda. Nah, meskipun QPA sangat investasi dalam dua strategi untuk menjalin validitas dan objektif relatif. Nah, yang pertama ini ada regulasi data. Nah, regulasi data ini menggunakan berbagai sumber data yang ada pun wawancara, dokumen, observasi untuk cross check temuan dan memperkuat kredibilitas. Ya. Nah, yang kedua ini ada kualitas penelitian. Nah, penelitian ini secara aktif mempredikasikan posisi, asumsi, dan bisa juga mereka dalam proses analisis. Nah, dengan mencantumkan Refleksi itu sendiri itu dalam laporan sebagai penelitian dari transportasi dan metodologi tadi. Oke, menangkap aku. Jadi kesimpulan Kak Manda, KPI ini memberikan wawasan yang kaya akan terhadap dinamika kebijakan. Nah, akan tetapi memerlukan kehati-hatian ekstra dalam melakukan metodologi. Keberhasilan KPI ini sangat bergantung pada ketelitian, analisis, kesadaran efektif, dan transparansi yang berproses. Nah, Jadi dapat disimpulkan juga ya keseimbangan antara intervensi itu sendiri mendalam dan validasi akademik menjadi kunci utama ya Kak dalam pendidikan. Betul sekali Anda. Nah, mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan ya berdua. Iya, betul banget. Mungkin kita juga belum detail nih Iya, memberikan penjelasan. Jadi mohon maaf deh buat Yang nonton soalnya ada yang kurang atau mungkin kita ada salah kata, mohon Iya. dimaafkan. Jadi sekian dari